Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Saya mengajak kita membaca silih berganti ayat ini. Saya baca ayat 22, Bapak Ibu baca ayat 23 dan seterusnya sampai 25. Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau," lalu bertolaklah mereka. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Judul kebenaran firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah tentang damai di tengah badai. Damai di tengah badai. Saudara, satu ketika seorang raja mengadakan sayembara atau lomba lukis di suatu negeri, dan tema daripada lukisan itu adalah tentang kedamaian. Lalu ada ribuan lukisan berhasil dikumpulkan. Dan akhirnya raja memilih hanya 2 lukisan sebagai finalis. Dan di antara 2 lukisan itu, raja harus memilih salah satu sebagai pemenang. Dan saudara yang kasih Tuhan, lukisan yang pertama itu menggambarkan kedamaian dengan gambar sebuah danau yang teduh, dengan ada awan-awan di atasnya, langit yang cerah, langit yang biru, dan kemudian dikelilingi oleh pegunungan yang pohon-pohonnya rindang, sejuk, dan ada sinar matahari yang memancar. Pokoknya keadaannya begitu tenang dan begitu teduh. Lukisannya bagus sekali menggambarkan kedamaian. Dan lukisan yang kedua yang membuat raja juga sangat tertarik adalah lukisan ini berkebalikannya dengan lukisan yang pertama. Yaitu gambarnya itu juga gambar pegunungan, tetapi pegunungan yang sangat gersang, tanpa ada pohon. Dan di atas langitnya itu adalah langit yang sangat gelap, langit yang sangat hitam, dan kemudian ada petir menyambar di mana-mana. Dan di tepi gunung itu ada air terjun yang sangat deras, yang berbuih-buih. Nah, ini sangat beda sekali 2 lukisan ini, tapi dua-duanya masuk final. Kenapa sang raja memasukkan lukisan yang kedua itu juga masuk final dan akan dipilih? Karena dia sangat tertarik melihat di balik air terjun yang sangat deras itu, ternyata di celah-celah batu karang itu ada seekor burung yang membangun sarang di situ dan bertelur. Dan akhirnya raja memilih lukisan yang kedua sebagai pemenang. Saudara yang kasih Tuhan, menurut Catherine Marshall mengatakan, karena damai tidaklah berarti berada di suatu tempat yang tanpa keributan, kesukaran, atau kerja keras. Kedamaian justru berarti berada di tengah-tengah semuanya itu. Namun hatimu memiliki ketenangan, itulah makna kedamaian sejati. Akhirnya raja memilih lukisan yang kedua. Walaupun lukisannya itu tampak tidak menggambarkan kedamaian, tetapi dia melihat seekor burung yang bisa hidup di antara celah-celah karang, di balik air terjun yang sangat deras, yang sangat ribut, yang sangat keras. Burung itu bisa bertengger di situ dan bertelur, dan dia memelihara anak-anaknya di situ. Dalam keadaan yang ribut, kacau, tidak tenang, dia bisa damai di tengah-tengah tempat yang seperti itu. Akhirnya raja memilih lukisan yang kedua sebagai pemenang. Karena apa, saudara? Karena damai tidaklah berarti kita berada di suatu tempat yang tanpa keributan, tanpa kesukaran, atau tanpa kerja keras. Kedamaian justru berarti berada di tengah-tengah semuanya itu, namun hatimu memiliki ketenangan. Itulah makna kedamaian yang sejati. Saya pikir apa yang dilakukan Tuhan Yesus
mirip seperti yang digambarkan di dalam lukisan itu. Sebab damai yang sesungguhnya adalah bukan tidak ada badai, namun bisa tetap tenang dan memiliki kedamaian di tengah badai itu. Saya pikir yang kita lihat di dalam ayat ini tadi yang kita baca, kisah di mana Tuhan Yesus tertidur ketika di tengah badai, menunjukkan betapa Tuhan Yesus itu begitu tenang. Bukan karena dia kelelahan saja secara fisik, secara manusia. Tapi saya pikir karena Tuhan Yesus memiliki kedamaian dan ketenangan di dalam dirinya yang luar biasa. Sehingga dia bisa tidur di tengah badai. Ketika perahu diombang-ambing, dikatakan oleh ayat tadi, hampir tenggelam. Sudah kemasukan air. Murid-murid sudah panik luar biasa. Padahal murid-murid itu adalah para nelayan kebanyakannya yang sudah jago berenang, yang sudah hafal tempat itu, yang mereka dari kecil sampai mereka tua, mereka itu besarnya di situ. Tapi mereka panik, mereka takut. Mereka tahu kalau mereka tenggelam pasti binasa karena danau itu begitu luas. Dan tidak mungkin mereka dalam keadaan terombang-ambing seperti itu bisa mencapai daratan dengan berenang. Tapi Tuhan Yesus bisa tertidur di tengah-tengah danau, di tengah-tengah badai itu, di perahu itu, saudara. Ini bukan hanya karena Tuhan Yesus kelelahan secara manusia, tetapi ini adalah ada satu kedamaian dan ketenangan yang ada di dalam diri Tuhan Yesus yang ingin Ia tunjukkan kepada kita, bahwa di dalam kehidupan ini, ya, kalau kita mengiring Yesus, kita bisa mengalami damai, kita bisa memiliki ketenangan, walaupun keadaan, walaupun di sekeliling kita itu ada kesukaran, keributan, ada kekacauan, kita masih tetap bisa memiliki kedamaian di dalam hati. Itulah damai yang sejati. Saudara yang kasih Tuhan, ini menunjukkan bahwa ada ketenangan dan kedamaian di dalam diri Tuhan Yesus. Mengapa di tengah badai yang dahsyat Tuhan Yesus bisa tertidur dengan nyenyak di perahu? Padahal di tengah badai itu murid-murid berteriak panik, tapi Tuhan Yesus bisa tidur dengan nyenyak. Padahal sebagian besar mereka adalah nelayan yang sudah pasti pandai berenang. Kita saja sudah baring di atas kasur yang empuk, di atas spring bed yang ada AC-nya lagi, masih kesulitan tidur dengan nyenyak. Apalagi di tengah badai seperti yang dialami Tuhan Yesus. Kita aja tidur sudah ada AC-nya, kasur kita empuk, kadang-kadang susah tidur. Tuhan Yesus di dalam keadaan badai, di dalam perahu yang dimasukin air, tilamnya mungkin basah kena air, bisa tidur dengan nyenyak. Karena ada ketenangan dan kedamaian di dalam dirinya, bukan hanya masalah dia kelelahan secara manusia. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, dan kita pun bisa mengalami damai dalam melewati badai kehidupan seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Saya pernah dengan teman saya berdua pada waktu itu, kami masih SD kelas 6 kalau tidak salah. Kami membawa perahu kami keluar dari Sungai Kapar ini, pergi ke Sungai Kapuas sana, tembus dari bawah jembatan pohon oba itu, kami mendayung, makin ke tengah, penasaran bagaimana rasanya mendayung perahu di tengah-tengah Sungai Kapuas. Ya, memang masih kecil itu lumayan nakal ya. Lalu kami makin ke tengah, perahu kami itu bocor dan banyak airnya, masuk air terus. Saya menimba terus, dia mengayuh terus. Nah, akhirnya saudara, ketika makin ke tengah, sudah sekitar dari bibir pantai pada waktu itu sudah mungkin hampir 5-60 meter, hampir 100 meter kali kami dari bibir pantai itu. Kami sudah tengah sekali. Akhirnya perahu kami terkena gelombang dari speedboat dan menjadi tenggelam. Saya pikir bagaimana Tuhan Yesus di tengah gelombang yang sangat besar itu, angin ribut yang sangat kuat itu kok bisa tidur? Enggak mungkin bisa tidur, karena apa? Saya pernah mengalaminya ketika diterpa oleh gelombang, ketika perahu kami hampir karam, paniknya luar biasa. Dan takut juga saudara. Takutnya apa? Ada ikan tapah di bawah nyambar kaki saya. Atau ada buaya. Ya.
Sekarang dikasih 10 juta pun saya nggak mau lagi seperti itu. Ya dulu masih kecil nggak ngerti apa-apa. Pokoknya nakalnya loh. Kayak si bolang kira-kira seperti itu. Nggak mungkin bisa tidur, nggak mungkin bisa tenang. Pasti panik. Tapi Tuhan Yesus bisa. Karena di dalam diri Yesus ada kedamaian yang sejati. Yang saudara kasih lihat Tuhan, karena Alkitab mengatakan Yesus itu adalah Raja Damai. Dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 mengatakan, Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 mengatakan, Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yesus itu adalah Raja Damai. Dan Yesus sebagai Raja Damai, Dia ingin memberikan damai itu di dalam kehidupan kita. Dia ingin menularkan damai itu di dalam hidup kita. Dia ingin supaya kita mengalami damai yang Dia bawa kepada kita. Di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28 mengatakan, Matius pasal 11 ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus berkata, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sebagai Raja Damai, Dia ingin memberikan kelegaan, memberikan kedamaian kepada orang yang mencari damai. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 mengatakan, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Sebagai Raja Damai, Tuhan Yesus tidak pelit. Dia ingin membagikan damai itu, ingin memberikan damai itu di dalam hati kita semuanya. Walaupun hidup kita penuh dengan gelora, penuh dengan badai, diterpa gelombang persoalan, dalam keadaan yang sukar, dalam penderitaan yang rumit, saudara bisa melewati kehidupan ini tetap dengan hati yang damai. Saudara, yang pertama, di dalam Yesus kita akan mengalami damai, walau di tengah badai, karena yang pertama, Yesus selalu ada di sisi kita, bersama-sama dengan kita. Dikatakan dalam ayat ini, Yesus berada di dalam perahu, Dia tertidur di dalam perahu itu. Dia berada di perahu itu, dan ketika mereka membangunkannya, Dia menghentikan badai itu dengan 2 patah kata. Diam dan tenanglah, badai itu menjadi teduh. Saudara kasih lihat Tuhan, di dalam menghadapi badai seperti apapun yang membuat hidup kita kacau, ingatlah bahwa Yesus selalu ada di sisi kita, bersama dengan kita. Dia selalu ada di sisimu, di dalam perahu kehidupanmu. Oleh sebab itu dalam keadaan seperti apapun, tetaplah tenang, tetaplah damai. Karena Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia ada di dalam mobilmu ketika kamu menyetir mobil. Dia ada di dapur ketika kamu sedang memasak. Dia ada di kantormu ketika kamu sedang bekerja. Dia ada di tokomu ketika kamu melayani orang berbelanja. Ia ada di sisimu ketika kamu sedang berjalan, kamu sedang jogging, kamu sedang mencabut rumput di kebunmu. Tuhan Yesus selalu ada di sana bersama dengan saudara. Saudara, di dalam Mazmur pasal 139, Mazmur 139 ayat 7, Mazmur 139 ayat yang ke-7. Mazmur 139 ayat yang ke-7. Kemana aku dapat pergi menjauh dari rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana.
Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara, kemana kita mau lari? Kita mau mendaki ke langit, kita mau turun ke dunia orang mati, kita berada di tempat yang paling gelap, dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada di sana. Jika Tuhan selalu ada di sisi kita, maka kita bisa tenang, saudara. Apa yang perlu kita takutkan di dalam kehidupan ini? Saudara yang kasih Tuhan, saya ingat ketika kami masih kecil, ada di rumah orang tua saya, di rumah bapak saya. Kami tidur itu kan cuma satu kamar, rame-rame, 4 orang. Saya ingat kalau bapak saya pulang hari Jumat dan ada di rumah, wah rasanya tenang sekali, damai. Apa yang paling berharga dari kehadiran ayah saya di dalam rumah dan ada di dekat saya, yaitu rasa tenang, saudara. Ketika ada bapak saya di rumah, saya merasa tenang. Kehadirannya memberikan ketenangan. Karena saya tahu ada orang yang akan membela saya, ada orang yang akan menolong, memelihara kami, akan bertanggung jawab untuk kehidupan kami. Setiap kali saya dekat dengan bapak saya sampai hari ini pun, kalau walaupun dia udah tua, umurnya udah 72 dan kelihatan sudah lemah, lebih lemah dari saya secara fisik. Tapi setiap kali saya dekat dengan ayah saya merasa tenang, saya merasa damai, dan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Oleh sebab itu pemazmur Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ketika kita dekat dengan Tuhan, hati kita menjadi tenang. Dan Tuhan Yesus selalu ada di dalam perahu kehidupan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu dalam badai seperti apapun, saudara, Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Oleh sebab itu saudara bisa damai menghadapi dan menjalani kehidupan ini. Karena ingat, Yesus selalu ada di dekatmu, bersama-sama dengan engkau. Waktu kami pindah ke rumah yang baru, dan kami menyiapkan sebuah kamar khusus untuk keponakan saya dan anak saya, Hofat. Waktu pertama kamarnya udah jadi, selesai dicat dan sudah bisa ditempati. Wah, dia lompat-lompat. Mereka beli secara online itu lampu yang bisa ada speakernya di Bluetooth, ada ada kelap-kelipnya. Mereka pasang di dalam kamar, kemudian mereka nyalakan lagu-lagu disco. Joget-joget di dalam kamar. Ada kamar baru. Lalu keponakan saya dan anak saya tidur di situ. Apa yang terjadi? Hanya bertahan 2 minggu saja dia tidur di situ. Kemudian pindah lagi ke kamar kami. Kenapa? Dia bilang, enggak enak Pak, jauh dengan papi dan mami, katanya. Karena ketika dia tidur dekat kami, merasakan belas kasihan, merasakan kasih kami, rasa aman yang tercipta karena dekat dengan kami, itu yang bikin dia tidur dengan nyenyak, saudara. Demikian juga di dalam kehidupan ini, kalau kita sadar bahwa Tuhan selalu ada dekat kita, bersama kita, di dalam perahu kehidupan kita, keributan apapun terjadi di luar sana, hati kita bisa tetap damai dan tentram. Amin. Saudara kasih oleh Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita memberikan efek kedamaian di hati kita. Dan murid-murid itu menjadi kalut, menjadi panik karena mereka tidak menyadari ada Yesus di situ. Baru ketika mereka menyadari, mereka panggil Yesus dan semuanya diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, saudara kasih oleh Tuhan, kita bisa mengalami damai dalam kehidupan ini jika kita menyadari Yesus selalu ada bersama dengan kita, berada di perahu hidup kita. Dan yang kedua, di dalam Yesus kita akan mengalami damai karena semuanya masih tetap di dalam kendali Dia, kendali Tuhan. Kita bisa mengalami damai dalam kehidupan ini di tengah badai
Karena segala sesuatu masih di dalam kendali Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus dibangunkan dan dia segera berdiri dan memerintahkan kepada badai itu, diam dan tenanglah, badai itu menjadi teduh, menaati perkataan Tuhan Yesus. Ini menunjukkan bahwa segala badai apapun dalam kehidupan ini, segala hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, di dalam kendali Tuhan. Tidak ada seorang manusia pun yang sanggup mengendalikan badai. Tapi Tuhan Yesus sanggup. Ini berarti bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, semuanya masih di dalam kendali Tuhan. Kalau Tuhan Yesus bisa mengendalikan badai, badai taat kepada perkataannya, maka di dalam hidup ini apapun yang terjadi, selalu masih ada di dalam kendali Tuhan. Apakah itu adalah kematian? Apakah itu sakit penyakit? Apakah itu masalah kehidupan, masalah rumah tangga, kebangkrutan, kekacauan, bahaya maut, kesulitan keuangan, percayalah bahwa semuanya masih di dalam kendali Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana jika kamu divonis dokter sakit kanker? Apakah masih dalam kendali Tuhan? Bagaimana jika ada orang Kristen yang anaknya mati kecelakaan? Apakah masih dalam kendali Tuhan? Bagaimana dengan seorang wanita yang suaminya mati ketika anak-anaknya masih kecil dan membutuhkan kehadiran ayahnya? Apakah masih dalam kendali Tuhan? Apakah ketika kita mengalami sebuah badai dan musibah, Tuhan masih mengendalikan semuanya? Saudara-saudara, ketika peristiwa penyaliban Tuhan Yesus segalanya terlihat kacau, Yesus mati, murid-muridnya kabur, Petrus menyangkal Yesus, Yudas mengkhianati dia, semuanya jadi kacau, seperti tidak terkendali. Tapi ternyata semuanya masih dalam kendali Tuhan. Dalam keadaan yang sangat kacau itu Tuhan masih pegang kendali. Dan saudara tahu bagaimana kisah akhirnya. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Roh Kudus dicurahkan. Murid-murid menjadi penuh dengan Roh Kudus, bersaksi, dan akhirnya sampai saat ini Injil diberitakan sampai ke seluruh dunia. Dan Yesus mati untuk menebus dosa umat manusia. Jadi semua keadaan yang kacau itu kelihatan tidak terkendali, ternyata masih ada di dalam kendali Tuhan. Oleh sebab itu tetaplah tenang dan tetaplah tenang dalam situasi sekacau apapun, karena semua masih dalam kendali Tuhan. Sebab Ia Maha Kuasa, Ia Maha Tahu, Ia Pencipta, Ia Penguasa semesta alam. Dunia ini ada di dalam kendalinya Tuhan. Walau terkadang Tuhan seolah-olah diam, seolah-olah tertidur seperti Yesus di perahu, dia seolah-olah enggak peduli, seolah-olah tidur, seolah-olah dia itu tidak ada di situ. Tapi sebenarnya di dalam keadaan yang sangat kacau seperti apapun di dalam kehidupanmu, Tuhan masih pegang kendali. Mazmur 121 ayat 1 sampai 4 mengatakan, Mazmur 121 ayat 1 sampai 4. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Walau kelihatannya Yesus tidur, walau kelihatannya keadaan begitu kacau dan tidak terkendali, seolah-olah Tuhan tidur, seolah-olah Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Sebenarnya Alkitab mengatakan, penjaga kita, penjaga Israel, penjaga kita, Tuhan kita, tidak pernah tertidur dan terlelap. Tuhan itu tidak seperti manusia. Tuhan tidak pernah tertidur terlelap. Setiap saat, setiap waktu dia mengendalikan segalanya. Dalam situasi apapun ada di dalam kendali Tuhan. Walau terkadang Tuhan seolah-olah diam dan seolah-olah tertidur. Dan saudara yang kasih Tuhan, dalam Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan, mari kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan.
maaf maksud saya ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu bahwa sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Memang kelihatannya kayaknya ketika kita dalam keadaan situasi yang kacau, Tuhan seolah-olah lepas kendali. Tapi sebenarnya apa yang terjadi Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepadanya. Saudara yang kasih Tuhan, ada sepasang suami istri dari Swedia. Mereka menghadiri sebuah acara kebaktian kebangunan rohani, pengutusan misi. Dan akhirnya ketika di dalam ibadah itu mereka tergerak hatinya, mereka berkobar-kobar, mereka tergerak untuk pergi ke suatu daerah di Afrika yang bernama Zaire. Mereka pergi untuk menjadi misionaris di daerah Zaire dengan semangat yang berkobar-kobar. Mereka suami istri ini pergi ke sana membawa anaknya yang masih kecil, satu orang laki-laki, dan bersama dengan sepasang suami istri yang lain, mereka dua pasang suami istri itu pergi ke daerah Zaire untuk merintis penginjilan pelayanan di sana. Ketika sampai di sana, saudara, tempatnya itu yang akan mereka tuju berada di hutan rimba. Mereka harus menebas jalan sendiri. Sesampainya di desa itu, saudara, mereka mencoba masuk, mereka mencoba berbaur, mereka mencoba supaya bisa diterima kehadiran tempat itu, tapi ternyata mereka ditolak oleh kepala suku. Kenapa? Karena takut dewa marah jika ada orang kulit putih berada di desa mereka. Akhirnya mereka ditolak dan mereka terpaksa mengungsi di luar desa. Sekitar 750 meter dari desa. Mereka terpaksa membangun pondok-pondok yang kecil dari kayu-kayu yang seadanya, membuat dinding-dinding dari lumpur, dan mereka tinggal berbulan-bulan di situ. Lama-kelamaan, saudara, keadaan mereka bukan makin baik, mereka terus memberitakan Injil tapi ditolak terus. Dan akhirnya mereka menjadi kekurangan gizi, mereka menjadi makin hari keadaannya makin buruk, ya saudara. Dan dalam keadaan seperti itu, istrinya terkena sakit malaria yang parah. Istrinya hamil dan kemudian sakit malaria, makin hari makin parah. Tapi dalam keadaan seperti itu ternyata penduduk desa mengizinkan satu orang anak kecil boleh pergi ke pondok mereka untuk menjual telur ayam. Hanya satu anak saja untuk mengantarkan telur ayam. Dan istri daripada misionaris ini, maaf ya saya mungkin kelewatan, ada sepasang suami istri yang lain itu sudah pulang karena nggak tahan, mereka sudah pulang duluan, jadi tinggal sepasang suami istri ini. Jadi seorang anak ini akhirnya dilayani oleh istrinya yang masih hamil dan sakit malaria. Dia layani seadanya, dia beritakan Injil kepada anak itu seperti seolah-olah mengerti atau tidak juga nggak tahu. Dia bimbing anak itu untuk terima Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, dia ceritakan Injil, tapi anak itu akhirnya bertobat dan percaya. Dan tiba waktunya persalinan. Akhirnya istri misionaris ini meninggal dunia pada waktu persalinan. Wah, sang misionaris ini, bapak ini, dia marah dengan Tuhan. Dia merasa kecewa dengan Tuhan. Di mana Tuhan? Saya sudah jauh-jauh dari Swedia, saya datang ke Afrika untuk memberitakan Injil, ditolak. Tuhan seolah-olah tidak ada. Istri saya sakit malaria, nggak disembuhkan. Lalu dia meninggal ketika melahirkan. Dan terpaksalah akhirnya dia begitu marah kepada Tuhan, dia kecewa dengan Tuhan, seolah-olah Tuhan diam, tidak ada, seolah-olah Tuhan tidur. Dia pulang ke Swedia dan anaknya dia titipkan kepada temannya yang misionaris tadi yang sudah pulang itu, dia titipkan anaknya, dia pulang ke Swedia. Dan dia berjanji mulai hari itu, jangan sebut nama Tuhan di hadapannya. Dia merasa sangat gagal, hanya satu anak kecil saja yang mendengar Injil, dan itu pun seperti nggak ngerti. Dan istrinya mati di tempat itu. Dalam keadaan yang sangat kecewa dengan Tuhan, dan di sepanjang perjalanannya menaiki kapal dia bilang sama orang-orang, jangan cerita tentang Tuhan kepada saya. Sampai akhirnya pada masa tuanya dia menjadi seorang alkoholik, dia jadi seorang pemabuk, dia seorang ateis, dia tidak pernah menginjakkan kaki ke gereja, dia sangat benci dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ternyata anak dia yang dititipkan kepada temannya ini makin lama makin besar. Dan akhirnya dewasa dan menjadi hamba Tuhan. Lalu saudara-saudara, suatu ketika dia mendengar cerita
Dan akhirnya dia bertemu dengan seorang pemuda yang berasal dari Afrika, dari daerah Zaire. Pemuda itu memimpin sebuah kebaktian kebangunan rohani di Inggris. Ketika dia mau pergi ke Swedia, dia singgah ke Inggris dan dia bertemu dengan pemuda ini. Ternyata itu adalah anak kecil yang pernah diinjili oleh mamanya. Dan anak itu sudah menjadi hamba Tuhan. Ternyata saudara, anak itu ketika dia pulang, dia berhasil memenangkan 600 orang penduduk desanya. 600 orang dia menangkan. Dan dia jadi hamba Tuhan. Dan sekarang dia menjadi seorang gembala sidang dengan jemaat yang berjumlah 110.000 orang. Dan dia merintis begitu banyak pos-pos PI, cabang-cabang gereja baru. Dia membuka rumah sakit dengan 120 tempat tidur. Dia membuka beberapa sekolah Alkitab. Dan dia menjadi orang yang sangat berpengaruh di Zaire untuk pemberitaan Injil anak ini yang telah dimenangkan oleh ibunya. Dan kemudian sang gadis ini mencari ayahnya di Swedia dan akhirnya ketemu dengan ayahnya. Dan ayahnya mengatakan kepada dia, "Nak, sebenarnya saya nggak punya maksud untuk membuang kamu, maafkan ayah." "Tidak, Pak," katanya, "nggak apa-apa. Tuhan merencanakan semuanya untuk kebaikan." Dan ketika dia mendengar nama Tuhan, dia marah. "Nggak boleh sebut nama Tuhan." Lalu dia ceritakan, "Pak, sebenarnya Papa tahu," katanya, "bahwa anak yang pernah datang ke pondok kita waktu ibu masih hidup, yang diinjili oleh ibu, dia sekarang sudah jadi hamba Tuhan. Ketika dia pulang, dia berhasil memenangkan 600 orang penduduk desa yang tidak berhasil dimenangkan oleh ibu dan bapak. Berhasil dimenangkan oleh dia. Dan sekarang dia menjadi gembala sidang dengan jemaat yang 110.000 jumlah jemaatnya. Dan sekarang dia dipakai Tuhan luar biasa. Wah, akhirnya hatinya dijamah oleh Roh Kudus. Bapaknya bertobat dan kembali percaya kepada Tuhan. Saya lihat bagaimana keadaan yang dihadapi oleh misionaris ini bersama dengan istrinya. Keadaan seperti kacau dan tidak terkendali. Padahal semuanya masih ada di dalam pengendalian Tuhan. Kelihatannya dia gagal, kelihatannya dia tidak disertai oleh Tuhan, tapi ternyata cara Tuhan bekerja itu memang sulit dipahami. Berpuluh-puluh tahun kemudian, baru Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan masih mengendalikan semuanya. Walaupun istrinya dipanggil, walaupun istrinya meninggal, tetapi pelayanannya tidak gagal. Ternyata dia berhasil dalam pelayanan. Walaupun cuma satu orang yang bisa dimenangkan, satu anak kecil. Saudara, kadang-kadang kita melihat bahwa dalam kehidupan ini Tuhan seolah-olah diam, Tuhan seolah-olah tidur, dan tidak mengendalikan keadaan yang kita hadapi. Percayalah saudara, kalau Yesus sanggup meredakan badai dengan 2 patah kata, situasi apapun yang kita alami dalam kehidupan ini masih ada di dalam pengendalian Tuhan. Oleh sebab itu kita bisa melewati kehidupan ini dengan penuh damai, karena kita tahu Yesus selalu ada bersama dengan kita. Dan segala sesuatu masih di dalam kendali Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita bisa damai berjalan bersama dengan Yesus? Karena kita pasti akan tiba dengan selamat. Tidak peduli perjalanannya itu seburuk apapun di dalam perjalanan kehidupan ini, kalau saudara bersama-sama dengan Yesus, saudara pasti sampai dengan tujuan dengan selamat. Tujuan kita ini kemana saudara? Akhir hidup kita. Tujuan akhir hidup kita nanti kan mati. Kalau kita mati, kemana? Kita mati, kita akan menghadapi 2 pilihan, sorga dan neraka. Kalau kita memiliki Yesus, kalau kita percaya kepada Yesus, kalau Yesus ada di dalam perahu hidup kita, maka Tuhan Yesus akan membawa kita menuju kehidupan di sorga, kehidupan yang kekal. Saudara pasti akan tiba dengan selamat. Sama seperti murid-murid Yesus tiba ke seberang dengan selamat walaupun diterpa badai. Mereka tetap tiba dengan selamat karena Yesus beserta dengan mereka menghardik badai itu, mendiamkan badai itu. Demikian juga kalau saudara berjalan bersama Yesus, saudara pasti sampai kepada tujuan dengan selamat, masuk surga dengan selamat. Amin. Apakah saudara pernah naik pesawat? Pasti banyak di antara kita sudah pernah naik pesawat, betul? Kalau kita naik pesawat dari Pontianak ke Jakarta, saudara, apakah pernah saudara datang kepada pilotnya, masuk ke kabin dan bilang, "Pak, udah pengalaman belum menerbangkan pesawat?" Pernah? Pernah saudara bertanya seperti itu?
Udah berapa jam Bapak menerbangkan pesawat? Udah berapa kali Bapak mendaratkan pesawat? Pernah? Bapak sekolah pilotnya di mana? Bapak ini kejiwaannya sehat nggak? Ya kan? Dan lain sebagainya, nggak pernah kita tanya. Kita beli tiket, kita masuk ke bandara, kita check in, dan kemudian kita naik ke pesawat, dan kemudian kita tidur dengan nyenyak. Tiba-tiba pesawat itu membawa kita sampai ke Jakarta dengan selamat. Kita tidak pernah meragukan sang pilot pesawatnya, bagaimana pesawatnya dibuat, mengapa bisa terbang, kenapa besi bisa terbang, nggak pernah kita pertanyakan, betul nggak? Pokoknya dari Pontianak naik pesawat itu tiba aja dengan selamat sampai ke Jakarta. Pokoknya itu aja. Pokoknya bayar, masuk pesawat, duduk dengan tenang sambil lihat pemandangan kiri kanan, dan kemudian tidur, kemudian sampai di Jakarta dengan selamat. Demikian juga kita yang percaya kepada Yesus. Saudara serahkan hidupmu kepada Yesus, percaya kepada Yesus, di mana surga itu, di mana tempatnya, bagaimana jalannya, jauh atau dekat. Saudara nggak perlu tahu itu. Yesus yang akan bawa saudara tiba dengan selamat. Amin. Itulah artinya beriman. Kita menyerahkan sepenuhnya kepada Yesus, seperti kita naik pesawat, kita serahkan kepada pilot, bawa saya sampai ke Jakarta. Demikian juga kita percaya kepada Yesus, Yesus yang akan bawa kita sampai surga. Enggak tahu caranya gimana. Cara Yesus adalah dia mati di atas kayu salib menebus dosa kita, dan Yesus akan tuntun kita melewati jalan kematian itu sehingga kita tidak tersesat kemana-mana. Kita pasti akan tiba di surga. Itulah artinya beriman, itulah artinya percaya. Saudara, kalau saudara punya pemahaman ini, saudara bisa hidup dengan damai, dengan tentram. Karena kita tahu, kita pasti akan tiba dengan selamat sampai kepada tujuan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, demikian juga jika Anda mau ke sorga, Anda cukup percaya dan menyerahkan sepenuhnya hidup pada Tuhan Yesus, maka Yesus akan membawa Anda selamat sampai sorga. Sorga itu di mana? Lewat mana jalannya? Jauh atau dekat? Masih ada tempat enggak di sana? Udah penuh atau enggak? Bagaimana kalau di tengah jalan tersesat? Serahkan kepada Yesus dan kamu akan sampai dengan selamat. Bagaimana caranya? Tidak usah dipikirkan bagaimana caranya. Tuhan Yesus mengatur semuanya. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa, tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke surga kalau tidak melalui aku. Dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-28, Tuhan Yesus mengatakan, Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1-3 mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan Yesus menjamin bahwa kita yang percaya kepadanya, Ia akan menyediakan rumah di sorga bagi kita. Bagaimana caranya? Tuhan Yesus yang atur semuanya. Ada sebuah ungkapan dari bahasa Ke yang sering disebut di dalam kehidupan sehari-hari. Ngai lau nyiho le, Pak. Ya kan? Kalau kita bisnis dengan seorang, pokoknya aku tahunya ngai lau nyiho, Pak. Waktu saya jual minyak tanah dulu, saudara ya, sering saya mendengar kalimat ini diucapkan kepada saya. Ngai lau nyiho, Pak. Saya tahunya sama kamu aja. Pokoknya minyak tanah itu harus ada besok. Ngai lau nyiho, Pak. Saya tahunya kamu aja. Pokoknya kamu yang ngantri, kamu yang carikan, kamu yang berjemur-jemur, kamu yang capek-capek, pokoknya minyak tanahnya diantar besok. Ngai lau nyiho, Pak. Begitu juga dengan Yesus. Ngai lau nyiho song ti juga su. Pokoknya aku tahunya kamu aja Tuhan Yesus. Pokoknya bagaimana perjalanan menuju surga, bagaimana proses kematian, nggak mau tahu. Pokoknya Yesus yang atur semuanya. Dan saudara akan tiba dengan selamat. Oleh sebab itu saudara, seperti yang dikatakan oleh Mazmur, di dalam Mazmur pasal yang keempat ayat yang ke-9.
Mazmur pasal yang keempat, ayat yang ke-9. Di dalam Mazmur pasal 4 ayat yang ke-9. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Haleluya. Karena kita tahu bersama dengan Yesus, Yesus selalu ada bersama dengan kita dalam perahu kehidupan kita. Dan Dia masih mengendalikan semuanya. Dan kita pasti akan tiba dengan selamat sampai surga. Maka saudara, dengan tentram, tidurlah dengan nyenyak di malam hari. Saudara yang susah tidur malam-malam, yang gelisah, mikirkan ini, mikirkan itu, bagaimana nanti mati, bagaimana nanti anak cucu, bagaimana nanti pekerjaan suami saya. Saudara, tidurlah dengan nyenyak. Naiklah ke atas ranjang saudara, tidur dengan nyenyak. Kenapa? Karena Tuhan masih kendalikan segala-galanya. Apapun yang terjadi di dalam hidupmu, Tuhan masih kendalikan semuanya. Dia masih selalu bersama-sama dengan saudara, tidak tinggalkan saudara. Dan saudara pasti akan tiba dengan selamat. Seandainya malam itu juga saudara tiba-tiba kena sakit jantung, darah saudara tersumbat masuk ke jantung, lalu saudara mati, saudara bisa mati dengan tenang. Karena saudara memiliki Yesus yang akan membawa saudara tiba dengan selamat sampai ke surga. Oleh sebab itu saudara yang susah tidur, yang mikirkan ini itu gelisah sebagainya, buang kegelisahanmu, milikilah kedamaian dari Tuhan Yesus, karena Tuhan pasti akan membawa engkau tiba di surga dengan selamat. Tuhan Yesus memberikan banyak jaminan kepastian bahwa kita pasti akan tiba dengan selamat. Makanya orang Betawi mengatakan begini saudara, mangkenye gue kate juga apa Yesus lu lawan, kagak bisa dong. Karena apa? Karena Yesus memberikan kepastian. Kok bisa selamat sampai tujuan? Kok saya begitu yakin? Saudara mungkin bertanya, Pak Asin, kok kamu yakin sekali sih? Pasti bersama Yesus masuk surga. Apa sih alasannya? Bukti apa buktinya? Kok percaya Yesus pasti selamat? Buktinya adalah yang kita rayakan dan kita peringati hari Kamis kemarin. Apa saudara? Kenaikan Tuhan Yesus. Kebangkitan Yesus. Kenaikan Yesus ke surga adalah jaminan kepastian. Saudara pasti akan masuk surga bersama dengan Yesus. Mengapa saya begitu yakin? Saya tanya kepada saya, Pak Asin, kamu yakin benar sih surga itu ada? Pasti masuk surga. Karena Yesus bangkit dan Yesus naik ke surga. Dan hari Kamis kemarin kita peringati Yesus naik ke surga. Berarti surga itu benar-benar ada dan Yesus tahu jalan ke sana, Yesus berasal dari sana dan Dia pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Saudara pasti tiba dengan selamat. Itulah yang menjadi dasar kekuatan iman kita. Kenapa kita sangat percaya di dalam Yesus pasti selamat, pasti masuk surga? Karena Yesus bangkit dari kematian. Dan Yesus naik ke surga. Amin. Saudara periksa dan lihat tokoh agama, nabi, siapapun, ada enggak yang hidup dari kematian, mengalahkan maut. Dan kemudian setelah menampakkan diri 40 hari, badannya langsung terangkat naik ke surga. Naik ke atas langit. Ada enggak? Enggak ada. Hanya Yesus yang bisa seperti itu. Kenapa saya sangat yakin? Karena Yesus bangkit dari kematian dan naik ke surga. Haleluya. Yang kita rayakan hari Kamis kemarin. Itulah dasar kepercayaan iman kita. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kamu. Saya yang paling duluan murtad di gereja ini. Kalau Yesus tidak bangkit. Saya yang duluan murtad dan tinggalkan Yesus. Tapi karena Yesus bangkit, itulah dasar iman kita. Yesus hidup. Yesus ke surga. Oleh sebab itu saudara, jalanilah kehidupan ini dengan penuh kedamaian. Walaupun ada badai. Amin. Karena Yesus selalu ada di sisimu, di dalam perahu kehidupanmu. Dan tidak pernah meninggalkan engkau. Dan yang kedua, situasi seburuk apapun ingat, semuanya masih ada dalam kendali tangan Tuhan. Masih ada di dalam kendali tangan Tuhan.
entah itu penyakit, entah itu kematian, entah itu apapun masalah yang terjadi, masih ada di dalam kendali Tuhan. Tuhan tidak pernah terlelap menjaga kita. Dan yang ketiga, bersama Yesus kita pasti akan tiba dengan selamat. Sama seperti murid-murid tiba ke seberang dengan selamat. Bersama Yesus saudara pasti tiba dengan selamat. Saudara cukup beli tiket seperti saudara pergi ke Jakarta, beli tiket pesawat, naik, saudara tidur dengan nyenyak, tiba-tiba 1,5 jam sudah sampai di Jakarta. Begitu juga kita beli tiket, kita percaya kepada Yesus, pokoknya ngaiti lau jasuh, Pak. Dia akan bawa saudara tiba dengan selamat. Makanya seperti kata Mazmur pasal 4 ayat 9 tadi, dengan tentram aku akan naik ke tempat tidurku dan aku akan tidur dengan nyenyak. Karena apa? Karena Yesus akan menjamin keselamatanku, akan bersama-sama dengan aku. Yesus mengendalikan semuanya. Apapun yang terjadi, ada di dalam kendali Yesus. Tidak perlu takut. Kenapa? Karena kalau ada di dalam kendali Yesus, Yesus merencanakan semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita untuk kebaikan kita. Kata Roma pasal 8 ayat 8. Tidak ada rencana Tuhan untuk kejahatan, tapi semuanya untuk kebaikan kita. Apakah mungkin bisa mengalami badai, mengalami damai di tengah-tengah badai? Pasti bisa, saudara. Siapapun kita bisa mengalami damai di tengah badai. Coba saudara lihat Petrus. Di dalam kehidupan Petrus itu orang yang sangat gelisah. Orang yang paling mudah gelisah dan tidak bisa mengalami ketenangan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 12. Kisah Para Rasul pasal yang ke-12. Ayat 1 mengatakan, Kisah Para Rasul pasal 12 ayat yang pertama. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang-orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu dari hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakan di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikut malaikat itu keluar. Dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan dan lain sebagainya. Saudara, Petrus itu saudara, orang yang penakut, paling gelisah. Ketika ditanya seorang anak kecil, kamu murid Yesus? Oh bukan, dia menyangkal Yesus. Tapi saudara lihat, ketika Yesus sudah naik ke sorga, dia menerima Roh Kudus, di dalam hidupnya ada kedamaian. Yakobus, salah seorang teman, salah seorang murid yang bersama-sama dengannya, Yakobus yang sering jadi nelayan bersama-sama dengan dia, saudaranya Yohanes, sudah dibunuh lebih dahulu oleh Herodes. Dan besoknya giliran Petrus, dia ditangkap, dimasukkan ke penjara karena memberitakan Injil, bukan karena berbuat jahat. Dan besoknya Petrus akan dieksekusi, sama seperti Yakobus. Tapi apa yang terjadi? Malam-malamnya Petrus tidur dengan nyenyak, saudara. Besoknya akan dieksekusi, akan dipenggal kepalanya seperti Yakobus. Yakobus sudah dipenggal, giliran Petrus. Tapi malam-malamnya Petrus tidur dengan nyenyak, saudara. Apakah mungkin kita bisa damai? Kita orang yang gelisah, bisa. Kalau saudara tahu Yesus bersama-sama dengan saudara, masih mengendalikan semuanya. Hidup dan mati di tangan Tuhan. Dan kalau mati masuk surga, itu di dalam pikirannya Petrus. Apa-apa, kalau sekarang mati saya sudah siap. Dia tidur dengan nyenyak, padahal besok mau dipenggal. Dan malaikat akhirnya datang dan membebaskan Petrus dari penjara itu. So lihat Petrus yang gelisah, yang penakut, Petrus yang enggak pernah tenang,
bisa setenang itu. Kenapa? Karena Yesus sudah merubah hidupnya. Saudara, saya percaya kita yang percaya kepada Yesus, Tuhan ingin memberikan damai itu di dalam kehidupan kita. Asalkan kita berdiri teguh dan berpegang teguh pada iman kepada Dia. Kalau Petrus bisa sedamai itu, setenang itu di dalam menghadapi keadaan yang mengancam, keadaan yang sulit itu, kita pun bisa. Saat ini kita menghadapi COVID-19, ekonomi yang semakin sulit, kita menghadapi tubuh kita yang semakin tua, dan sakit penyakit makin banyak datang ke dalam tubuh kita, membuat kita gelisah. Jangan takut saudara, semuanya masih dalam kendali Tuhan. Kalau seandainya saudara mati pun, saudara akan tiba dengan selamat bersama dengan Yesus masuk surga. Amin. Haleluya. Terima damai dari Tuhan. Dan bila firman Tuhan ini mudah-mudahan boleh menguatkan dan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Kita angkat satu pujian yang mengatakan, apapun yang terjadi dalam hidupku, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita naikkan pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Dengan sikap doa, kita datang kepada Tuhan. Adakah di antara saudara yang hari ini hatinya penuh dengan kekacauan, tidak ada ketenangan, selalu gelisah, tidak bisa tidur di malam hari, banyak ketakutan-ketakutan? Saudara, serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Izinkan Tuhan mengambil alih ketakutan, menggantikannya dengan damai sejahtera. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewati yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu. Sekali lagi katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewati yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu. Kau berfirman dan sembuhkan, Kau berfirman dan sembuhkan, Kau bersabda dan selamatkan. Ada yang mustahil, ada yang bagi percaya terjadi dalam hidupmu, jangan pernah ragukan kasih Tuhan. Ia akan selalu bersama dengan engkau, Ia mengendalikan segalanya, dan kamu akan tiba dengan selamat. Walaupun dalam kehidupan ini penuh dengan badai, persoalan, permasalahan, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan dan alamilah damai di dalam Kristus, karena Dia adalah Raja damai. Dia ingin memberikan damai itu dalam hati saudara, asal saudara buka hati saudara untuk Yesus masuk ke dalam kehidupan. Bapak di surga, hamba berdoa bagi saudara kami yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan menggantikan setiap kegelisahan hati mereka dengan damai sejahtera daripada Engkau. Karena kami tahu Yesus adalah Raja damai yang ada di dalam perahu kehidupan kami. Tuhan Yesus, mari berkati saudara kami yang mengalami kegelisahan di dalam hati mereka, yang takut dengan segala banyak hal yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mungkin mereka takut dengan sakit penyakit, mungkin mereka takut dengan kematian, mungkin mereka takut dengan
persoalan-persoalan terjadi yang menimpa kehidupan mereka, mari Tuhan angkat kegelisahan itu, ganti dengan damai dan sukacita, karena kami tahu Engkau adalah Raja damai. Terima kasih Tuhan Yesus, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tidak akan meragukan kasih-Mu yang akan terus berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara.